Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib wasiatkan, marilah kita terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun. Sungguh orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang sukses. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ketiga Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 10 orang sahabat untuk melakukan pengintaian kepada orang-orang musyrik. Maka diutuslah 10 orang sahabat tersebut, akan tetapi setelah melakukan perjalanan, di tengah perjalanan 10 sahabat tersebut ternyata diketahui keberadaannya oleh orang-orang musyrikin, dan kejadian ini terjadi beberapa bulan setelah perang Badar, ketika orang-orang musyrikin mengalami kekalahan di perang Badar. Maka orang-orang musyrikin langsung bergerak dan melakukan pengejaran kepada 10 orang sahabat tersebut. Mereka mengutus 100 para pemanah, dan 10 orang sahabat tersebut yang dipimpin oleh Asim bin Amir dihujani oleh anak-anak panah, dihujani oleh panah, dan dari ke-10 ini tewaslah 8 orang. Tersisa 2 orang, itu salah satunya adalah Khubayb bin Adi. Maka Khubayb bin Adi adalah seorang sahabat yang membunuh Harith pada perang Badar. Maka Bani Harith atau anak-anaknya Harith di kota Makkah meminta kepada para pasukan pemanah tersebut agar supaya mereka menyerahkan atau mereka membeli Harith atau mereka membeli Bani Adi untuk dijadikan tawanan. Maka Khubayb bin Adi dijadikan tawanan perang, dibeli oleh Bani Harith untuk dijadikan tawanan perang untuk membalas dendam karena Khubayb bin Adi telah membunuh Harith, ayah mereka. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bani Harith kemudian ingin membalas dendam kepada Khubayb bin Adi yang telah membunuh ayah mereka di perang Badar. Dibawalah Khubayb bin Adi ke luar kota Makkah, ke daerah Tan'im, karena bagaimanapun juga orang-orang musyrikin tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh di dalam kota Makkah, membunuh di tanah suci. Maka ketika Khubayb bin Adi hendak dieksekusi, dibunuh, Khubayb bin Adi meminta kepada orang-orang musyrikin untuk diberikan kesempatan untuk melakukan sholat 2 rakaat. Maka diizinkan dia untuk melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat dia mengatakan, seandainya kalian tidak anggap aku takut menghadapi kematian ini, lastaktar minha, maka niscaya aku akan perpanjang sholat ini. Niscaya aku akan perpanjang sholat ini dan aku perbanyak sholat ini. Dan Khubayb bin Adi adalah orang pertama
setelah sholat 2 rakaat sebelum dieksekusi. Maka dia mengatakan, jangan kalian pikir takut bahwasanya aku takut menghadapi kematian ini. Maka pada akhirnya Khubayb bin Adi dieksekusi. Yang membunuh beliau bukan satu orang, tapi beramai-ramai. Ada yang menebas dengan pedang, ada yang menusuk dengan tombak. Ketika tubuh beliau dalam keadaan berdarah-darah dan terluka di sekujur tubuhnya, beliau akan diangkat untuk disalib. Maka ketika tubuhnya berdarah-darah, terluka di sekujur tubuhnya, kemudian disalib, orang-orang musyrikin mengatakan, atuhibbu an takuna fi ahlika wa Muhammadun fi makanika. Wahai Khubayb, maukah engkau saat ini kau berada di tengah-tengah keluargamu dan Muhammad berada di posisimu sekarang ini? Maka dengan tegas Khubayb bin Adi mengatakan, ma wadittu anni fi ahli wa Muhammadun yushaku bisyaukah. Aku tidak ingin aku berada di tengah-tengah keluargaku sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena tusukan tulis sedikit. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah yang singkat ini kita bisa melihat keteguhan keimanan seorang sahabat. Dari kisah yang singkat ini kita bisa melihat bahwasanya keimanan, keislaman itu bukan hanya sekedar seremoni yang belaka. Keimanan, keislaman bukan hanya sekedar gerakan tubuh sujud dan rukuk belaka, tetapi di balik semua itu ada power yang menggerakkan semua itu. Di balik semua itu ada hati yang menggerakkan semua itu. Di antara kita masih merasa berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita masih berat untuk bangun subuh. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang membuat menjadikan seseorang yang beriman itu mudah dalam melaksanakan ibadah, mudah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Hati yang dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga menjadikan apapun syariat, apapun ketaatan yang dilakukan menjadi ringan dan mudah. Wallahi ma'asyiral muslimin, cintalah yang akan menjadikan kehidupan dunia ini dan kehidupan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi ringan dan mudah. Tidakkah kita melihat bagaimana orang-orang yang menggandrungi hobi-hobi dunia? Tidakkah kita melihat bagaimana orang-orang yang hobi bersepeda puluhan kilometer dilalui, dijalani, mereka lelah, mereka capek, mereka berkeringat, tapi itu merupakan keindahan bagi mereka. Tidakkah kita melihat bagaimana orang-orang yang naik gunung, mendaki gunung, harta yang mereka keluarkan cukup banyak, mereka capek, mereka lelah, tapi itu merupakan keindahan bagi mereka. Maka begitu pun juga dengan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Betapapun sulitnya ibadah, betapapun beratnya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu merupakan keindahan dan kenikmatan di dalam beriman dan berislam. Tidakkah kita melihat bagaimana seorang sahabat bernama Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang dahulunya adalah budak berkulit hitam, ya, ketika dia masuk Islam, maka tuannya Umayyah bin Khalaf tidak menerima budaknya masuk Islam. Maka diikatnya budaknya tersebut, diikat kemudian diseret di jalanan kota Mekah yang panas dan kering, diseret di jalanan kota Mekah yang terjal dengan bebatuan, kemudian dibawa ke tengah-tengah padang pasir, kemudian ditaruh batu yang besar di atas dadanya, kemudian dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur, dipaksa untuk mengakui tentang peribadatan kepada nenek moyang. Maka dengan tegas Bilal bin Rabah mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad, terus dia mengatakan ahadul ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, Allah Esa. Ketika peristiwa tersebut disaksikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar As-Siddiq menawarkan kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli dan membebaskan budak tersebut. Maka Umayyah bin Khalaf mematok dengan harga 9 uqiyah emas tanpa panjang pikir. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung mengeluarkan hartanya 9 uqiyah emas, kemudian membebaskan Bilal bin Rabah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya 1 uqiyah emas itu setara dengan 30 gram emas.
hadiah emas setara dengan 270 gram emas. Kita bisa tahu sendiri bagaimana harga emas hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah perjuangan para sahabat. Mereka berjuang dengan harta mereka. Mereka berjuang dengan jiwa dan nyawa mereka. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Ada di antara kita yang berusia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan lebih dari itu, tetapi dengan usia yang cukup, ya, belum merasakan manisnya iman dan Islam, belum merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih berat untuk bangun subuh, masih berat untuk mengeluarkan hartanya untuk bersedekah di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang-orang yang menganggap enteng masuk surga. Banyak menganggap bahwasanya ketika muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini banyak dianggapan para pemuda kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengatakan kepada para sahabat, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tum mathalul ladzina khalu min qablikum masathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Apakah kamu mengira bahwasanya kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana hal-hal orang-orang yang dahulu sebelum kalian yang menimpa mereka dengan kesengsaraan, digoncangkan dengan berbagai macam cobaan, sehingga sampai-sampai seorang rasul dan orang-orang yang beriman mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Allah mengatakan, inna nasrullahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan datang dengan dekat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat yang mana mereka telah merasakan pahitnya kehidupan, mereka telah diusir dari kampung halaman, mereka yang telah meninggalkan harta benda di kampung halaman mereka, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Dengan perjuangan seperti itu, para sahabat dikatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Subhanallah. Maka bagaimana lagi dengan kita? Bagaimana lagi dengan kita yang semangat beribadahnya begitu lemah? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa mencintai Allah dan Rasulnya sehingga dia mudah dalam beribadah kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia tidak belajar, kalau dia tidak membaca Al-Quran? Maka dari itu pelajari Islam, baca Al-Quran dan pelajari maknanya, sehingga ketika mempelajari Islam maka seseorang akan mudah karena dia mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga dia ringan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sholat tahajud, sholat malam, saking lamanya beliau berdiri di dalam sholat sampai-sampai beliau kakinya bengkak-bengkak, sampai kakinya bengkak. Adakah di antara kita yang sholat malam sampai kakinya bengkak? Mungkin sulit dibayangkan. Kemudian Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat sampai kakinya bengkak, maka dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, alaysa qad ghafarallahu laka min damika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang? Maka Rasulullah SAW mengatakan, afala akunu abdan syakura, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak bolehkah aku menjadi seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini adalah bentuk kecintaan, sehingga selama apapun ibadah yang dilakukan, Rasulullah SAW merasakan nikmat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ketika beliau mengatakan seperti itu, kita tengok bagaimana keadaan dan kondisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah beliau memiliki kendaraan yang mewah? Apakah beliau memiliki rumah yang besar? Apakah beliau memiliki usaha yang banyak? Jangankan kemewahan,
Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam kerap kali berpuasa karena tidak ada makanan di rumahnya. Bahkan rumah beliau berukuran 3,5 kali 5 meter. Sejak beliau datang ke Madinah sampai beliau, kondisi beliau jauh dari kemewahan. Tapi beliau mengatakan, afkun abdan syakuro, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua itu dilakukan karena kekuatan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memandang kenikmatan dunia dan ringan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Thalathun man kunna fihinna wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang ketika seseorang bisa mengumpulkan 3 perkara tersebut, maka dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan manisnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segala-galanya. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada pekerjaannya, daripada keluarganya, daripada hartanya, bahkan daripada dirinya sendiri. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segala-galanya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah seorang yang sangat dikenal di kota Mekah bahwasanya dia adalah anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, maka ibunya tidak terima anaknya masuk Islam. Maka ibunya melakukan protes dengan mogok makan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas terus membujuk ibunya, saudara-saudaranya terus membujuk ibunya untuk membuka mulutnya, bahkan dipaksa mulutnya untuk dibuka agar supaya masuk makanan dan minuman. Akan tetapi tidak berhasil. Ketika ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas dalam kritis karena beberapa hari tidak makan, tidak ada asupan makanan dan minuman yang masuknya, kondisi beliau semakin kritis. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada ibunya, "Ya ummah, law anni lana mi'ata nafsin wa kharajat minki nafsun ba'da nafsin." Wahai ibuku, seandainya engkau memiliki 100 nyawa dan satu persatu nyawa itu keluar dari tubuhmu, maka aku tidak akan meninggalkan Muhammad. Maka pada saat itu ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas menyadari bahwasanya anaknya memiliki kecintaan yang lebih besar daripada kepada orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan dia dengan manusia bukan karena kepentingan dunia. Hubungan dia dengan manusia bukan karena partainya sama, bukan karena satu yayasan, bukan karena seragamnya sama, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia duduk dengan sahabatnya karena Allah, karena kepentingan dunia. Maka jika sahabatnya berbuat kesalahan, dia ketika sahabatnya berbuat kemaksiatan, dia tarik. Ketika tidak berubah, maka dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dia benci melakukan kekufuran, dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia tidak mau dilemparkan ke dalam api neraka. Itulah ma'asyiral muslimin, ketiga perkara yang menjadi orang-orang yang beriman merasakan manisnya iman, merasakan manisnya
Islam, merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kita kepada dunia ini. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.